Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Nastaftihul bila ila hadrati sayyidina habibina syafi'ina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nawaina kama nawa bihi aslafuna salihun fi mithli hadhihi ad-da'wat munasabat anna Allah tawassahum birrahmah wal maghfirah wa yusakinahum al-jannah birahmatihi wa anna Allah yu'inu alaina min barakatihi wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fi khair lutuf afiyah salamah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sir al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi bijahin nabiy was-sahbi wal ali. Amma ba'd. Wa bisanadi al-muttasil ila al-habibi Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Haddad rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid daraini amin. Qala khatimatun fi wasaya ilahiyah ila anqal halaman 138. Kabeh wa yang kedua. Oh, enggak, yang ketiga. Yang kedua udah belum ya? Kata sudah. Wa wahallahu ila ba'di anbiya'ihi alaihimus salam, abdi habli min 'ainika ad-dumu' wa min qalbika al-khushu' thumma ad'uni astajib lak wa ana al-gharibul mujib. Abdi gif 'ala al-madaini wal husun wa ablighhum 'anni kalimatain qul lahum la ya'kuluna illa tayyibah wa la yatakallamuna illa al-haqq wa idza arada ahadun minhum ad-dukhul fi amrin falyatadabbar 'aqibatah fa in kana khairan falyumdih wa in kana syarran fala ya'tih. Wa awhallahu ila Isa alaihi salam qul li bani Israil yahfazu 'anni harfain qul lahum liyurdu bidani id-dunya li salamati dinihim kama radiya ahlud dunya bidani id-din li salamati dunyahum. Wa awhallahu ila Musa alaihi salam ya Musa kun kat-tayril wahdani ya'kulu min ru'usil ashjar wa yashrabu minal ma'il girah fa idza jannahu al-lail awa ila kahfin minal kuhuf istinasan bi wastihashan mimman asani. Ya Musa inni alaitu ala nafsi alla atimma limudbirin anni amalan wala aqta'anna amala kulli man yu'ammil ghairi wala agsimanna dhahra man istanada ila siwa'i wala utilanna wahsyatan man istanasa bighairi wala u'ridanna amman ahabba habiban siwa'i. Ya Musa inna li ibadan inna jawni asghaitu ilaihim wa inna dawni aqbaltu alaihim wa in aqbalu alayya adnaituhum wa in danaw minni gurbatuhum wa in taqrabu minni iktanaftuhum wa in walawni walaituhum wa in safuni safaituhum wa in amilu li jazaituhum ana mudbiru umurihim wa sa'isu qulubihim wa ahwalihim lam aj'al li qulubihim rahatan illa fi dhikri fahuwa li asqamihim shifa wa ala qulubihim dhiya la yasta'nisuna illa bi wa la yahuttuna rihala qulubihim illa indi wa la yastaqirru bihim qararun illa ilai ila akhir ma qala radhiyallahu anhu. Di akhir-akhir masih seputar tentang wasiat-wasiat ketuhanan. Kebetulan kita masuk di alinea yang hampir-hampir akhir. Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada sebagian para nabinya, semoga Allah menganugerahkan keselamatan kepada mereka. Abdi, wahai hambaku, habli min ainika ad-dumu', berikan aku air matamu. Ini Allah minta. Hab, kita sering minta sama Allah, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, Rabbana hab lana min azwajina,
Rabbana hab, kita sering hab minta sama Allah ya. Allah minta sekali sama ini. Allah minta sekali sama kita. Habli min ainika dumu. Saya minta dari matamu itu keluarkan air matamu. Keluarkan. Wa min qalbikal khusyu'. Saya minta dari hatimu supaya kamu khusyuk. Summa du'uni. Baru setelah itu doa sama aku. Jadi sebelum kita doa, kita diminta sama Allah Ta'ala untuk mengalirkan dan mencucurkan air mata kita seraya mengkhusyukkan hati kita. Astajib lak. Setelah kita doa, Allah sampaikan pasti akan aku istijabahi. Jadi Allah Subhanahu wa taala la yaruddu ad-du'a. Allah itu tidak akan pernah menolak doa hamba. Jadi ketika hamba itu mau memberikan semuanya kepada Allah Ta'ala. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan ada dua mata ainan, ada dua mata yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Yang pertama adalah ainun bakat min khasyatillah. Ada mata yang tidak akan tersentuh api neraka. Yang pertama adalah mata yang menangis karena takut sama Allah. Orang mau minta sama Allah tadi di awal, diminta sama Allah Ta'ala untuk meneteskan air matanya dengan perasaan takut, dengan perasaan harap. Karena ketika seseorang punya rasa takut terhadap apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ancamkan pada dirinya, berupa neraka, berupa azabnya, dan juga memiliki harapan di hatinya terhadap semua yang telah Allah janjikan, berupa surga, dan juga kenikmatan-kenikmatan surgawi, maka itulah yang disebut sama Imam Al-Ghazali dengan kata iman. Iman itu ada dua ya. Syatron, iman itu ada dua. Yang pertama, iman itu adalah raja, harapan. Yang kedua, iman itu adalah khauf, khasyah, rasa takut. Bahkan Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad pernah menyampaikan di dalam bait syair qasidahnya, beliau mengatakan al-iman khasyah kulluh. Iman itu rasa takut. Secara keseluruhan iman itu artinya harus dicakup sama semua rasa takut. Ketika kita punya rasa takut, lah itu kita beriman. Kita bertakwa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mata yang pertama yang tidak akan pernah disentuh api neraka adalah mata yang bakat menangis min khasyatillah. Karena takut sama Allah. Dulu beberapa bulan yang lalu pertemuan kita sampaikan, itu coba sesekali malam ya, tahajud. Atau mungkin tidak tahajud, doa, bermunajat sama Allah sampai nangis. Itu nikmatnya luar biasa. Sekali setidaknya dalam hidupnya ente pernah nangis karena rasa takut atas semua yang telah ente lakukan berupa kemaksiatan, pembangkangan yang telah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kita ratapi bukan setiap malam, setidaknya pernah kita lakukan semalam. Nangis. Minta ampunan sama Allah Ta'ala dengan rasa nangis tersebut. Hadirkan setiap kesalahannya ini di pikiran, hadirkan setiap kesalahannya di batin, hadirkan setiap penyesalannya, buktikan dengan tetesan-tetesan air mata. Kata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam beberapa kitab beliau yang lain, fa illam tabki falyatabaka. Kalau ente tidak bisa nangis karena sudah terlalu keras hatinya, maka falyatabaka, pura-pura nangis. Kalau memang benar-benar mata kita itu sudah tidak bisa nangis karena liqasawati qulubina, karena hati kita yang sudah benar-benar membeku, falyatabaka, pura-pura nangis. Tidak apa-apa, bagus. Itu untuk menghancurkan kerasnya hati kita. Itu perintah dari para ulama ketika kita benar-benar nggak bisa meneteskan air mata. Karena mata ini airnya, kalau netes karena takut sama Allah, matanya nggak akan pernah tersentuh sama api neraka. Itu mata yang pertama. Mata yang kedua adalah ainun batat tahrusu fi sabilillah. Mata yang kedua yang tidak akan disentuh api neraka adalah mata yang terjaga waktu malamnya karena menjaga orang fi sabilillah, orang jihadnya. Dulu itu kalau di zaman Rasulullah, waktunya perang itu kan butuh beberapa waktu perjalanan. Ada yang 1 minggu, ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan, butuh perjalanan panjang.
itu biasanya waktu istirahat ada yang jaga. Nggak waktu istirahat semuanya istirahat. Ada yang istirahat, ada yang jaga. Kalau sekarang kita nggak bisa seperti itu. Gimana? Gunakan mata untuk mengkaji kajian kayak kita taklim tengah malam, ya, mutolaah tengah malam. Orang-orang dulu itu sampai ada yang menjadikan malamnya itu benar-benar untuk mutolaah pelajaran. Orang-orang ulama-ulama terdahulu itu ada yang di antara mujahadahnya mereka, ya, mereka itu cari tebing, jadi mutolaah, ngambil buku, ngambil kitab yang mau dipelajari, diulangi, dimurojaahi, mereka duduk di ujung tebing sambil buka kitabnya murojaah. Kenapa kok sampai seperti itu? Karena mereka berharap kalau sampai anak tertidur jatuh ke tebing. Jadi tujuannya mereka mujahadah supaya tidak tertidur dan terlelap. Tujuannya untuk mutolaah, murojaah kitab. Ada yang sampai matanya ditempeli sama yang namanya lidi, tempeli lidi, biar benar-benar selalu terbuka, biar mutolaah. Jadi jenis-jenisnya mereka yang benar-benar mujahadah mencari jalan Allah Subhanahu wa taala itu pakai perjuangan. Bukan yang berjuang pure untuk bisa hidup langgeng di dunia lah. Mereka berjuang untuk kehidupan abadi mereka di akhirat. Menggalbikal khusyuk, diminta di hati untuk selalu khusyuk sama Allah Ta'ala. Sumad'uni astajib lak, kemudian mintalah doa sama aku, berdoalah, aku akan ijabahi. Wa anal gharibul mujib, kata Allah Ta'ala, aku adalah zat yang maha dekat, maha menjawab semua permintaannya itu. Di Al-Quran dikatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Idza sa'alaka ibadi ya Muhammad, kalau seorang hamba datang kepadamu, nanya kepadamu tentang Tuhanmu, jawaban kalau Allah itu dekat. Ujibu da'watad da'i, Allah adalah zat yang mengijabahi doa dari orang-orang yang berdoa idza da'an, kalau berdoa. Ini kesalahan, ya. Kemarin kita di sosial media, mungkin di Pasar Kliwon yang viral, doa 10 kegagalan, ya, yang Ustaz Alwi bin Ali Al-Habsyi sampaikan, 10 kegagalan yang paling bikin manusia gagal bener-bener. Nomor 10-nya apa? Tidak mau doa. Nomor 10-nya adalah tidak mau doa. Buat apa? Berusaha mati-matian, bla bla, tapi tidak doa. Buat apa? Mutolaah kitab tapi tidak mau doa. Sudah cukup mutolaah. Doa itu penting. Doa itu senjata. Doa silahul mukmin. Kita kepingin punya senjata saat berperang, ya butuh datang ke pandai besi untuk buat pedang, butuh ke Amerika untuk beli rudal, butuh datang ke Rusia untuk sewa tank, macam-macam. Tapi zaman untuk menuju ke Allah, menuju kemenangan akhirat, kita perlu yang namanya doa. Nanti tidak doa, tidak bakal bisa menang. Gagal terus. Pasti gagal. Wa anal gharibul mujib abdi. Allah lanjutkan, hambaku, gif alal madain wal husun. Berhentilah kalian di kota-kota kecil maupun kota-kota besar. Di setiap daerah berhentilah. Wa ableghum, kumandangkan kepada mereka ani dariku. Kalimatin, 2 kalimat. Jadi para anbiya Allah perintahkan untuk mampir di setiap daerah, baik kecil, pegunungan maupun dataran rendah, dataran tinggi, disuruh mampir semua sama Allah untuk nyampaikan 2 kalimat. Qul lahum, katakan kepada mereka, layak kuluna illa thayyibah, jangan pernah makan sesuatu kecuali makan makanan yang thayyib. Nah, ini thayyib itu beda sama halal. Thayyib itu beda sama halal. Kalau halal lawan katanya haram. Kalau thayyib lawan katanya adalah khubuth. Khabithah.
Al-khabithuna lil khabithat, at-thayyibuna lit thayyibat, ya. Orang baik itu buat orang baik, al-khabith itu orang buruk. Jadi ada rezeki yang halal tapi kadang-kadang khabith, tidak baik. Kadang-kadang tidak baik, tidak bersih. Mungkin lewat etika kerja. Transaksinya bisa dibilang secara syar'i sah, tapi etika kerjanya tidak ada. Nah, yang seperti ini halal, tapi yang dia dapatkan bukan halal yang thayyib, melainkan halal yang halal khabith tadi. Nah, ini Allah perintahkan bukan cuma halal, Allah perintahkan justru yang thayyib. Ini biasanya diberikan tugas-tugas ini pada para anbiya. Jadi para nabi itu tidak pernah terasup masuk ke perutnya sesuatu yang tidak thayyib. Tidak pernah. Tidak ada satupun nabi yang perutnya kemasukan barang-barang yang tidak thayyib. Halalnya jelas. Tapi semuanya makan makanan yang halal dan juga thayyib. Pengaruhnya jawarih, anggota tubuh itu akan bermaksiat jika makanan yang kita makan adalah makanan yang haram. Ya, kalau yang masuk ke perut itu adalah sesuatu yang halal, atau jawarihuhu sya'a am aba, anggota tubuhnya akan berbuat taat mau tidak mau. Sebaliknya kalau yang masuk ke perutnya itu adalah sesuatu yang haram, maka asad jawarihuhu sya'a am aba, anggota tubuhnya akan bermaksiat mau tidak mau. Itu sudah klaim dari Allah Subhanahu wa taala. Ini urusan halal sama haram. Kalau urusan thayyib itu yang mengakibatkan apa yang jadi masukan ke perut kita itu menjadi berkah. Jadi kepengen dapat halalan thayyiban mubarakan, bisa dapat berkah kapan? Kalau thayyib. Kalau kita dapat makanan kalau kita dapat rezeki yang halal dan juga thayyib, disyukuri, digunakan untuk sesuatu yang taat, digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat, jadilah muncul yang namanya keberkahan. Tanpa thayyib itu tadi, tanpa kejernihan rezeki halal yang kita dapat, tidak bakal bisa berkah. Syaratnya berkah itu harus thayyib. Kemudian yang pertama, jangan makan kecuali yang thayyib. Wala yatakallamun illal haq. Yang kedua, jangan ngomong kecuali yang hak-hak saja, yang benar-benar saja. Wa idza arada ahadun minhum, kalau masalah omongan ini ya, zaman sekarang sudah tidak bisa dibendung. Mulut ya. Lisan mereka itu juga dihisab. Tangan mereka, ketikan mereka itu juga dihisab. Nah, gerak-gerik tangan itu bisa menimbulkan bahasa, bisa menuliskan bahasa yang bisa dipahami orang lain. Bahasa yang diungkapkan lewat ketikan tangan itu juga dihisab sama Allah, sama hukumnya dengan lisan. Jadi apa yang terketik sama jari-jari kita itu juga akan dihisab seperti hisabnya lisan kita. Berapa banyak orang masuk neraka karena lisannya. Perempuan itu paling banyak masuk neraka, dan paling banyak perempuan yang masuk neraka penyebabnya ya karena lisan mereka. Wa idza arada ahadun minhum ad-dukhul fi amrin falyatadabbar akibatah. Kalau ada orang yang mau masuk ke dalam satu perkara, pikirkan akibatnya dulu. Nanti mau ngapain? Mau kerja, pikirkan akibatnya. Nanti mau ngapain? Mau tampil publik, pikirkan akibatnya. Nanti mau ngapain? Mau nikah, pikirkan akibatnya. Nanti mau ngapain? Mau marah, pikirkan akibatnya. Nanti mau ngapain? Mau macam-macam semua hal. Nanti mau ngapain? Mau taklim, pikirkan akibatnya. Nanti mau ngapain? Nanti mau bikin pengajian, pikirkan akibatnya. Sehingga semua perbuatan kita itu sudah benar-benar memiliki fondasi yang kuat dan insya Allah tidak mungkin salah. Karena sudah kita pikirkan akibatnya. Fa in kana khairan falyumdih. Kalau kita temukan ternyata akibatnya adalah akibat yang baik, maka jalan. Ketika kita mau nikah, akibatnya apa? Punya anak. Kalau ternyata yang mau kita nikahi adalah perempuan yang tidak soleh, rawan anaknya tidak soleh juga, jangan nikah. Karena itu sudah mikir akibatnya.
Kalau baik, jalani. Wa in kana syarron, tapi kalau akibatnya yang ente dapatkan di pikirannya itu adalah akibat yang buruk, fala ya'ti. Jangan pernah didatangi. Jangan pernah dijalani. Mau kerja, buka stand di Alkit misalnya. Pikirkan akibatnya. Oh, disuruh sama bos. Kalau enggak, dipecat. Kalau nanti anak dipecat, anak enggak bisa menghidupi diri anak. Kalau enggak bisa menghidupi diri anak enggak bakal bisa fokus untuk kehidupan akhirat, untuk enggak bakal bisa berfokus untuk amal-amal akhirat. Jalani. Karena itu penting. Tapi kalau ternyata enggak penting, pikirkan akibatnya. Semua hal difikirkan akibatnya. Kemudian alinea selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Allah Isa bin Maryam alaihi salam, qul li bani Israil, katakan kepada Bani Israel, yahfadhu anni harfain, untuk menghafal dan menjaga dua hal dariku. Katakan kepada Bani Israel supaya mereka itu ridho dengan dunia yang Allah berikan kepada mereka sedikit saja, supaya mereka selamat agamanya. Jadi kunci selamatnya agama itu adalah sedikit dari dunia. Di sini disampaikan kunci keselamatan dunia itu sedikit daripada dunia. Ada orang yang dapat sedikit merasa banyak. Ada orang yang dapat banyak merasa sedikit. Ini beda hal, beda urusan. Tapi semuanya akan dikembalikan, hakikatnya itu dunia dan seisinya itu adalah sesuatu yang hina. Sesuatu yang hina. Sedikit daripada dunia itu benar-benar bisa menggerogoti akhirat kita. Apalagi banyak. Tapi kalau ente punya sedikit dunia, justru nge-support ente untuk berbuat amal baik, lah banyaknya pun masih belum tentu membawa ente melakukan amal baik yang lebih. Jadi wasiat Allah berikan kepada Bani Israel untuk rela menerima sedikit daripada dunia supaya mereka bisa menyelamatkan agama mereka. Sebagaimana ahli dunia ridho saat mereka dapat sedikit agama untuk menyelamatkan dunia mereka. Ahli dunia itu cara berpikirnya gitu. Saya butuh sama ilmu agama sedikit aja, nggak banyak. Supaya apa? Supaya dunianya mereka bisa terselamatkan. Makanya di sekolah-sekolah Anda lihat berapa banyak pelajaran dunia dan berapa banyak pelajaran akhirat. Ahli dunia semua. Tapi bukan berarti kita tidak boleh. Tapi kita dikategorikan ahli dunia. Beda halnya sama pesantren-pesantren yang lebih memfokuskan santri-santrinya untuk memikirkan pelajaran-pelajaran akhiratnya, amaliyah akhiratnya. Ini pendidikan semacam itu penting sekali. Ngomongkan pendidikan soal dunia, ada satu hal yang sangat menyentuh hati, menarik luar biasa. Siapa di antara kita yang tidak tahu Sayyidatuna Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha wa ardhaha? Beliau Sayyidatun Nisa Ahlil Jannah, salah satu perempuan pemuka yang akan ada di surga nanti. Salah satunya adalah Fatimah Zahra binti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu istri dari seorang sahabat yang benar-benar miskin. Istri seorang pemuka perempuan Ahlil Jannah ternyata saat di dunia adalah berstatuskan istri dari suami yang begitu miskin. Sehingga kesehariannya beliau apa? Penghasilan dari suaminya itu dipakai untuk ngegiling gandum jadi roti tanpa daging. Makan sehari-harinya apa? Roti kering sama air putih. Hari-hari. Siapa beliau? Putri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga membantu suaminya untuk menafkahi keluarganya. Beliau juga kerja. Siti Fatimah ini kerja. Kerjanya apa? Memintal kain. Kain dipintal, dijadikan sebuah kayak benang dipintal, dijadikan sebuah kain. Lalu dijual. Hasilnya tidak banyak. Berapa waktu yang dipakai untuk memintal sama beliau? Beliau kesehariannya sudah penuh, tapi sedikit demi sedikit bantu suaminya.
Hasil dari pintalannya, hasil dari kerjanya itu sedikit, tidak banyak, tapi masih dibagi sama beliau. Dibagi jadi 3. Sepertiganya buat bantu suaminya, sepertiganya disedekahkan, sepertiganya beliau simpen sendiri. Disimpan sendiri tujuannya untuk apa? Sebelum ke situ, kita bahas keseharian beliau. Pagi sore, hampir setiap pagi sore, itu kesehariannya beliau adalah menemui atau ditemui sama ayahanda tercinta beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat Rasul datang ke rumah beliau Siti Fatimah, itu hampir setiap hari pagi sama sore minimal 2 kali. Apa yang dilakukan sama Rasulullah? Assalamualaikum dijawab dengan waalaikumsalam, dikecup keningnya Siti Fatimah, putri kesayangannya Rasulullah, setiap hari sampai akhir hayatnya pagi. Terus kemudian Rasul masuk ke rumahnya Siti Fatimah, didudukkan Rasulullah di tempat biasa beliau duduk, didudukkan Sayyidina Ali di tempat yang biasa beliau duduk, Siti Fatimah biasa dia duduk, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain di tempat beliau duduk setiap pagi dan sore. Ngapa ngobrol keluarga setiap pagi dan sore? Walaupun sudah berumah tangga, ayah yang begitu sayang sama anak kesayangannya ini selalu mendampingi dan ngasih support kepada keluarga anaknya ini tadi pagi maupun sore. Setiap hari seperti itu sayangnya Rasulullah. Ataupun kalau Rasul ada lagi telat datang, sama Siti Fatimah didatangi ke rumahnya Rasulullah. Dan yang terjadi apa? Sama. Siti Fatimah dicium keningnya sama Rasulullah SAW. Kemudian duduk di tempat yang biasa Siti Fatimah duduk. Rasulullah juga duduk ngobrol di situ. Sampai akhirnya Siti Fatimah itu mulai nyimpen duit sepertiga dari hasil pintalan benangnya. Sepertiganya dikasih ke istri, sepertiganya disedekahkan, sepertiganya disimpan. Karena beliau juga perempuan, wajar apa enggak kalau perempuan tuh punya keinginan? Wajar kan? Apalagi perempuan, laki aja, wah sangat wajar. Beliau punya keinginan. Sampai akhirnya terjadi 2 tahun. Selama 2 tahun itu beliau nabung dari hasil sepertiga pintalan kain. 2 tahun apa yang beliau dapat? Apa yang beliau beli? Yang beliau beli kalung. Beliau cuma kepengen punya kalung. Tidak minta sama abahnya. Tidak minta sama suaminya. Beliau kerja sendiri, sepertiganya dikasih ke suaminya, sepertiganya disedekahkan, sepertiganya buat beliau sendiri, terkumpul selama 2 tahun cukup untuk beli kalung. Setelah beli kalung, beliau pakai. Seperti halnya perempuan, beliau pakai itu kalung. Saat di jam yang Rasul harus datang, Rasul datang. Rasulullah datang. Siti Fatimah pakai kalungnya. Saat Siti Fatimah pakai kalungnya, buka pintunya, Rasulullah ngelihat Siti Fatimah pakai kalung. Apa yang terjadi? Rasulullah putar badan pulang. Tidak jadi duduk bareng sama Siti Fatimah. Bahkan tidak ngecup Siti Fatimah. Ayah mana yang tidak bangga? Kita ini kalau punya anak bisa bangun rumah, harusnya farhan kan? Harusnya kan seneng. Tapi Rasul, anaknya bisa beli kalung sendiri, tidak minta abahnya, tidak minta suaminya, tapi Rasul tinggal. Kalau kita kan beda ya. Anak kita, harusnya kan kita bangga saat kita harusnya tidak bangga saat anak bisa membangunkan rumah orang tuanya. Tidak perlu bangga. Harusnya ente bangga saat anak ente bisa membangunkan rumah ente nanti di surga. Ente jadikan itu anak hafal Quran. Ini didikannya Rasulullah. Kemudian apa yang terjadi sama Siti Fatimah? Siti Fatimah ngelihat ekspresinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau teriak memanggil Sayyidina Bilal bin Rabah. Bilal, tal, dipanggil itu Bilal. Saat Bilal datang, dilepaskan itu kalungnya, beliau kasih ke Bilal, bilang sama Bilal apa? Bilal, nanti jual ini kalung, nanti sedekahkan, jangan disisakan 1 dirham pun buat anak, sedekahkan semuanya. Sedekahkan semuanya. Sampai akhirnya beliau di rumah nunggoni sambil was-was. Rampung, Bilal menyelesaikan tugasnya, beliau balik ke Siti Fatimah Az-Zahra, nyampaikan semua tugasnya sudah selesai, baru beliau keluar rumahnya minta izin sama suaminya untuk datang ke rumahnya Rasulullah. Sampai di rumahnya Rasulullah, disambut sama Rasulullah, dilihat Siti Fatimah tidak pakai kalung, dikecup. Setelah dikecup, didudukkan. Disambut lagi hangat.
Di situ Siti Fatimah nangis terseduh-seduh. Pendidikan seorang ayah kepada anaknya itu bukan berkisar sama sedikit dunia. Sebenarnya kalau ditanya boleh apa enggak Siti Fatimah itu nyimpen kamu? Boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Boleh. Tapi Rasulullah SAW tidak suka. Sekelas orang-orang besar seperti mereka, didik orang-orang yang luar biasa. Ini didik anak perempuan ya, bukan anak laki ya. Anak perempuan dididik kayak gitu. Luar biasa Rasulullah SAW. Siti Fatimah Az-Zahra dapat pendidikan yang luar biasa indahnya. Kayak gitu. Gak cinta dunia sama sekali. Padahal mereka sangat pantas dapat dunia. Tapi mereka tidak mau. Ketika mereka kepengen sedikit dididik sama Rasulullah untuk tidak cinta sama yang namanya dunia. Tidak diindahkan. Wah bagus itu bisa kerja. Masya Allah harus perempuan tuh harus seperti ini. Lah, Rasul tidak gitu. Siapa Fatimah? Kesayangan beliau. Kita keluar dari konteks beliau adalah pimpinan perempuan di surga. Kita keluar. Tapi ini Siti Fatimah kesayangannya Rasulullah. Bayangkan kalau ente sayang sama anaknya ente yang luar biasa, terus anaknya ente bisa beli sesuatu yang dia kepengen karena sendiri. Tanpa minta orang tuanya, tanpa minta suaminya. Itu senangnya kayak apa? Rasul apa? Pendidikan dunia dari sekelas Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada putri tercintanya Sayyidatina Fatimah Az-Zahra binti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, penerusnya bukan cuma dari kalangan habaib, kita umatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Allah berikan dunia, ya tidak apa-apa, tapi jangan terlalu dicintai. Buang itu rasa cinta sama dunia. Cari dunia, tapi jangan dicintai itu dunia. Memang itu ranah yang paling rawan. Nyari sesuatu yang tidak kita cintai. Kalau kita nyari perempuan setelah kita temu tidak kita cintai kan susah. Perempuan kita cari, kita sudah seneng, kita sudah cocok sama ini perempuan, tidak kenal. Cari, tidak cinta kan susah. Pasti cinta. Lah itu perlu dimujahadai, perlu dilawan. Rasulullah ngajarkan dilawan. Hatta ente anak kesayangan anak, hatta ente putrinya kesayangan anak, putrinya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Enggak dunia, enggak. Hatta ini hal yang mubah, bukan sesuatu apalagi haram. Enggak pun. Itu pendidikannya. Dia lihat orang-orang soleh dulu juga sama, meneruskan pendidikan seperti ini. Tarbiyah nabawiyah namanya. Pendidikan kenabian. Ridho dengan sedikit dunia yang Allah berikan kepadanya supaya akhiratnya selamat. Jadi bayangkan kalau ente punya kesibukan banyak di dunia. Bakul lah, urusan sama bakul lah, urusan sama penjahit lah, urusan sama pembeli lah. Setiap jam berapa ente ketemu sama urusan duniawi. Coba kalau ente kerjanya, ya Allah, sebentar tak jebret, sisanya bisa kan ente gunakan untuk urusan akhirat. 8 jam, sepertiga hari loh itu 8 jam. Itu bukan sedikit. Sepertiga hari itu bukan sedikit, banyak loh dan ente masih gila lagi mau nambah kerjaan lagi. Nah, udzubillah min dzalik. Sedikit cukup. Kalau apapun yang datang ke ente bakal nyampe. Alladzi li ghairik la yasil ilaik walladzi gusim lak hasilun ladak fashtaghil bi rabbik walladzi alaik. Allahul mugassim wal alam syu'un, kata Imam Al-Haddad dalam diwannya beliau punya diwan namanya Diwanul Haddad. Beliau mengatakan dalam bait syairnya alladzi li ghairik, yang Allah tentukan bukan buat kamu, la yasil ilaik, tidak akan nyampe ke kamu sampai kapanpun. Walladzi gusim lak hasilun ladak, dan yang ditentukan untuk kamu pasti datang. Mau kamu kerja atau tidak kerja, tetap datang. Nah, masalahnya kita kerja hanya untuk menambahkan pahala. Kita kerja dengan niat untuk nambah pahala. Karena kerja hukumnya kalau dalam mazhab kita harus. Kalau dalam mazhab Syafi'iyah hukumnya harus. Nah, orang nggak kerja gimana? Harus kerja. Cuman jangan dicintai. Cinta sama pekerjaan, ya itu dunia. Dari orang-orang sekarang, orang itu harus cinta dulu sama pekerjaannya biar bisa sukses.
Ini kalimat-kalimat yang benar, tapi urida bihil batil. Kalimatu haqqin urida bihil batil. Kalimat yang hak, tapi maksud yang terselubung di dalam kalimat tersebut adalah sebuah kebatilan yang sudah dibuat sama syaitan. Kita pengen kerjaan nanti langgeng, cintai dulu pekerjaan. Disuruh cinta sama kerjaan. Kerjaan apa? Dunia. Nanti kenapa? Tidak disuruh cinta sama taklim. Ya kenapa? Tidak disuruh cinta sama Al-Quran. Ya kenapa? Tidak disuruh cinta duduk sama orang soleh. Enak loh ini. Duduk sama orang soleh. Enaknya luar biasa. Kenapa kok kita tidak cinta ke situ? Kenapa kok kita dituntut untuk cinta sama kerjaan, cinta sama harta, cinta sama benda-benda duniawi? Kurangi. Jangan sampai ada cinta-cinta itu. Punya boleh. Bukan tidak boleh. Banyak boleh. Tapi pupus cintanya. Paksa hati untuk tidak cinta sama dunia. Pelan-pelan. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, alinea terakhir. Insyaallah minggu depan hataman kita bahas alinea yang paling terakhir dan doa. Tapi masih ada satu alinea lagi biar minggu depan hatamannya tidak terlalu panjang. Allah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, ya Musa, wahai Musa, kun kattairil wahdani. Jadilah kamu seperti burung yang hidup sendiri. Kan ada burung yang bergerombol, ada burung yang hidup sendirian. Ya'kul min ru'usil asyjar. Dia makan dari ujung-ujung pohon. Yashrab minal ma'il girah. Minum dari air-air yang ada di tepian sungai. Fa idza jannahul lail, kalau datang di waktu malam, awa ila kahfin minal kuhuf. Dia bersembunyi di satu gua. Burung. Ya, burung itu ini perintah Allah kepada Nabi Musa ya. Nah, wahai Musa, ente makan dari ujung-ujungnya daun-daunan aja. Gampangannya. Maksudnya apa? Jangan semua pohonnya ente makan. Ambil aja ujung-ujungnya toh, secukupnya ente. Terus kemudian yang ada di sungai itu ambil aja cuman setetes 2 tetes air yang ente butuhkan. Baru kalau udah malam, tiba waktunya malam, khalwat toh. Sembunyi. Istiqnasan biwastihasyan mimman asani. Kamu kepingin mendekatkan dirimu kepadaku di waktu malam, wastihasyan mimman asani, dan menyelamatkan dirimu dari orang yang bermaksiat sama kamu. Bermaksiat sama Allah. Di waktu malam kenapa kok disuruh untuk sembunyi? Karena di waktu malam banyak juga orang yang bermaksiat. Banyak orang melakukan kemaksiatan di waktu malam. Lebih banyak daripada orang yang melakukan kemaksiatan di waktu selain malam, pagi, siang, sore. Lebih banyak orang yang berbuat maksiat itu di waktu malam. Makanya Nabi Musa disuruh dan diperintahkan oleh Allah saat malam untuk khalwat, untuk diem, masuk ke gua. Ya Musa, inni alaitu ala nafsi alla atimma limudbirin anni amalan. Saya telah janjikan kepada diriku untuk tidak menyelesaikan pekerjaan orang-orang yang menjauhkan dirinya dariku. Orang yang menjauhkan dirinya dariku, kata Allah, aku tidak akan selesaikan semua pekerjaannya. Akan dijauhkan semua pekerjaan. Akan tidak selesai lah. Dia punya garapan tidak selesai, dia punya rencana tidak ada yang selesai semua. Kenapa? Karena dia menjauhkan diri dari Allah. Wala agta'anna amala kulli man yu'ammilu ghairi. Aku pasti akan putus angan-angan orang yang berangan-angan selain daripada diriku. Aku berangan-angan supaya bisa kaya. Selain Allah kekayaan itu. Aku berangan-angan bisa nikmat, bisa dapat jabatan. Itu selain Allah. Berangan-angan itu Anda bisa dekat sama Allah. Anda bisa kepingin sama Allah. Anda kepingin dekati Rasulullah biar bisa dicintai sama Allah. Arahnya ke Allah terus. Ini perintah Allah kepada Nabi Musa. Setiap orang yang berangan-angan selainku pasti akan aku putus angan-angannya. Salah satu pemutus angan-angan qati'ul amal, kalau di dalam tafsir ya dikatakan qati'ul amalil mutlak. Pemutus amal manusia, pemutus angan-angan manusia yang paling mutlak adalah kematian. Orang mati bisa berangan-angan. Berangan-angan setelah dud. Enggak bisa. Termasuk angan-angannya orang mati itu ya pengen hidup lagi. Ya kan? Malah angan-angannya orang mati cuma pengen hidup lagi. Wala agsimanna. Aku pasti akan
hancurkan punggung orang-orang yang bersandar kepada selain aku. Nanti bersandar kepada siapa? Nanti bersandar kepada apa? Dihancurkan itu sama Allah. Punggungnya kita bakal dihancurkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kata kiasan ya. Dan aku akan pasti panjangkan kerisauan terhadap orang-orang yang mendekati selain aku. Orang yang mendekatkan dirinya kepada selain aku, pasti aku akan berikan kepadanya kerisauan. Itu dekati siapa? Dekati teman, pasti risau. Dekati teman karena Allah, enggak risau. Karena ada Allahnya di ujung. Tapi kalau dekati teman karena apa? Karena nafsu, karena keinginan dunia, karena kepingin rahat. Nah, itu pasti akan diberi kerisauan sama Allah diberi kesumpakan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala u'ridanna, aku pasti akan berpaling terhadap orang-orang yang mencintai seorang kekasih selain aku. Jadi kalau menjadikan orang kekasihmu, padahal orang itu padahal yang kita jadikan kekasih itu bukan Allah, pasti Allah akan berpaling dari kita. Oke, jadikan kekasih kita itu Allah supaya Allah tidak berpaling sama kita. Ya Musa, wahai Musa, saya itu punya hamba. Kalau mereka itu bermunajat kepadaku, nah, aku bersegera untuk mendatanginya. Kalau mereka panggil aku, pasti aku datang. Wa in mana tadi? Wa in nadauni aqbaltu alaihim. Kalau mereka memanggilku, aku datang. Wa in aqbalu alayya, kalau mereka datang kepadaku, adnaituhum, aku tampakkan diriku pada mereka. Allah menampakkan dirinya lewat tanda-tandanya. Mungkin mustajab doanya ya. Kalau kita mendatangi Allah, bukan kita ya, ada hamba-hamba Allah tadi. Allah itu punya beberapa hamba yang kalau hamba-hamba tadi datang kepada Allah, Allah tampakkan apa namanya? Allah tampakkan zatnya lewat tanda-tanda yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Macam-macam jenisnya. Wa in danau minni qurbatahum. Wa in taqrabu minni iktanaftuhum. Kalau mereka itu menampakkan munculkan sedikit dirinya, garrabtuhum, kata Allah, garrabtuhum, aku dekati mereka. Wa in taqarrabu minni, kalau mereka mendekat kepada aku, iktanaftuhum, seakan-akan aku sedang mendekat mereka. Jadi semakin hamba ini tadi melakukan sesuatu, Allah memberikan kelebihan. Ya kayak umat Nabi ya. Umat Nabi itu kalau mendatangi Allah dengan cara berjalan, Allah mendatanginya dengan cara lari. Kalau kita mendatangi Allah dengan cara lari, Allah lebih cepat dari itu. Intinya gitu. Nah ini Allah berikan kepada beberapa gelintir umatnya Nabi Musa. Tapi beberapa gelintir. Sedangkan umatnya Nabi Muhammad semuanya loh ini. Ketika kita mendekatkan diri kepada Allah, Allah akan 2 kali bahkan lebih, berlipat-lipat lebih dekatkan dirinya kepada kita. Wa in walauni walaituhum. Kalau mereka menjadikan aku wali, ya wis, aku akan jadi wali mereka. Wa in sofuni sofaituhum. Kalau mereka benar-benar mensucikan aku, maka aku pun juga akan mensucikan mereka. Wa in amiluli, kalau mereka beramal untukku, jazaituhum, pasti akan aku balas. Ana mudbiru umurihim. Aku yang ngurusi urusan mereka. Aku yang ngurusi semua perbuatan mereka. Itu Allah Ta'ala. Apapun yang kita lakukan, apapun yang mereka lakukan, itu diurusi sama Allah Ta'ala. Wasaisu qulubihim wa ahwalihim. Dan yang mensiasati atau yang mendekatkan atau yang membuat hati-hati mereka itu tenang dan keadaan-keadaan mereka bisa langgeng, itu Allah Subhanahu wa taala yang membuat itu semua. Lam aj'al li qulubihim rohah. Saya tidak menjadikan ada istirahat di hatinya kecuali saat mereka mengingat aku. Jadi hati itu kan perlu istirahat. Sibuk terus. Istirahatnya orang-orang seperti yang di atas tadi itu adalah saat ingat sama Allah. Istirahat, ingat sama Allah. Nah, hati mereka baru istirahat. Tapi kalau tidak ingat sama Allah, hati mereka tidak istirahat. Goncang lah, gerak lah, was-was lah. Makanya mereka lebih banyak ingat sama Allahnya karena hati mereka sedang istirahat. Istirahat saat mengingat Allah. Fahuwa li asqamihim syifa. Dengan zikir tersebut,
zikir atau ngingat Allah tadi di hati mereka, maka zikir itu jadi syifa untuk penyakit-penyakit mereka. Banyak orang sakit hanya dengan mengingat Allah. Nah, makanya jangan kaget kalau orang yang zikirnya banyak, doanya mustajab, terus dimintai air doa. Orang-orang soleh mustajab, ya. Dimintai doa, zikir, ditiupkan ke air misalnya, terus diberikan kepada orang yang sakit. Ini ya mereka lah orang-orang yang benar-benar zikir kepada Allahnya lebih banyak. Dan zikir kepada Allah itu jadi syifa. Ada yang zikirnya jadi syifa ya. Ada yang zikirnya jadi tadzkir. Macam-macam. Ada yang zikirnya jadi gurbah. Gurbah itu kedekatan. Semakin zikir semakin dekat sama Allah. Ada yang zikirnya jadi jadab. Bikin orang jadi majdub. Semakin zikir sama Allah jadi semakin hilang akal. Ada yang seperti itu. Ada yang semakin zikir sama Allah semakin macam-macam. Kita semakin zikir sama Allah semakin apa? Semakin tenang, mukmin. La bi dzikrillah tatma'innul qulub. Nah, kalau pengen jadi mukmin, zikir sama Allah kalau sudah tenang itu berarti mukmin. Naik lagi. Zikir sama Allah bukan cuma tenang, tapi juga bisa memberikan efek positif buat orang lain. Tadzkir. Saat kita ingat Allah, orang lain jadi ingat sama Allah juga gara-gara kita ingat sama Allah. Ini tadzkir. Ya. Macam-macam lah dampak daripada zikir orang-orang soleh. Wa ala qulubihim dhiya, buat hati mereka itu jadi cahaya yang semerbak, cahaya yang benar-benar gemerlap. La yasta'nisuna illa bi, mereka tidak benar merasa dekat kecuali sama aku. Saat merasa nyaman kecuali sama aku. Jadi orang-orang itu tadi ketika sama selain Allah tidak nyaman. Tapi ketika sama Allah, wah, nyaman luar biasa. Wala yahuttuna rihala qulubihim illa indi. Mereka tidak mau campur tangan hati-hati orang kecuali ngurusi Allah Ta'ala. Jadi tidak mau campur tangan urusan orang. Cuman maunya urusan Allah. Wala yastaqirru bihim qarar illa ilaih. Mereka tidak menentukan sebuah keputusan kecuali keputusannya itu arahnya ke aku. Apapun keputusan yang mereka buat dalam hidup mereka, arahnya semuanya ke aku. Barulah Allah Subhanahu wa taala jadikan dirinya sebagai, ini sesuai sama hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha ila akhir al-hadits ya. La yazalu 'abdi yataqarrab ilayya bin nawafil. Dalam hadis qudsi Allah sampaikan, senantiasa hambaku ini mendekatkan dirinya kepadaku lewat memperbanyak amal-amal yang sunnah. Hatta uhibbah, sampai aku mencintai ini hamba. Fa idza ahbabtu, kalau aku sudah cinta sama seorang hamba, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u. Aku akan jadi pendengarannya yang dengan pendengaran tersebut dia bakal mendengar sesuatu yang aku ridhai. Wa basarahu alladhi yubsiru bih. Dan aku akan menjadi penglihatannya yang pasti aku jaga penglihatannya. Di mana dengan penglihatan tersebut dia melihat sesuatu yang aku ridhai. Wa yadahu allati yabtishu biha. Dan aku, kata Allah, akan jadi tangannya. Aku akan jaga tangannya. Dan dengan tangannya dia akan melakukan semua amal-amal yang aku ridhai. Wa rijlahu allati yamshi biha. Aku pun juga akan menjadi kakinya. Di mana kakinya akan aku jaga. Dan dengan kakinya tersebut dia akan melangkahkan kaki ke tempat-tempat yang aku ridhoi, kata Allah Ta'ala. Kapan? Kalau semua pandangan kita sudah ada Allahnya, telinga kita sudah ada Allahnya, tangan kita sudah ada Allahnya, langkah kita sudah ada Allahnya. Kapan? Kalau kita sudah dicintai sama Allah. Kapan seorang hamba itu dicintai sama Allah? Salah satu hadits qudsi ini menyebutkan kalau orang memperbanyak melakukan sebuah sunnah, melakukan amal-amal sunnah. Jadi sampai sini mungkin kita tutup. Ada tahlil enggak ini nanti? Pakai tahlil. Kalau pakai tahlil ana nitip tahlil guru saya yang kebetulan hari ini adalah haul kedua beliau hari ini. Rubaba Khadijah binti Muhammad Al-Hinduan. Juga nitip buat suami beliau Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Semoga keberkahan mereka semua bisa kembali
Allah Subhanahu wa taala pancarkan kepada umat, khususnya kepada kita-kita semua yang mengingat daripada sejarah-sejarah mereka. Amin Allahumma amin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan enggak? Soal? Ada pertanyaan? Ada. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan dilanjut sama akhi.